Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ridha ilahi ta'ala wa lidafil balaya wa limusannifi hadha kitab wa li jami'i asatidina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjut kitab Ta'lim Muta'alim, masih bab tentang kesungguhan menuntut ilmu dan terus menerus continue di dalam mencari ilmu untuk meraih cita-cita. Ini pun di beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala inna hadzal dini mati wa ma'aurilu birrifqi wala tubrid nafsaka ibadatallah ta'ala fa innal munbita la ardul qata'a wala dhahra. Rasulullah menyampaikan sesungguhnya agama ini adalah kuat, agama ini adalah kokoh, maka laksanakanlah agama ini dengan penuh kehati-hatian. Jangan kusa-kusu, ojo kesusu. Dan janganlah menjadikan diri kamu itu benci untuk melaksanakan ibadah. Jadi hati-hati, biasanya wong itu ibadah semangat, boleh ilmu yang menurut semangat ujug-ujug tengah dalan mortal, semangatnya entah. Makanya semangat ya semangat, tapi volumenya itu diatur. Sing paling apik niku wingi pun disampaikan khairul umuri adwamuha wa in qalla. Saapi-api perkara niku sing istiqomah. Masih sithik. Ngaji yang ngono saiki ngaji 5 juz dikebut menilai. Niki sing luwih apik ngaji paling boten setengah kebet atau sak kebet sak muka, tapi ajab istiqomah. Jenengan bayangne nang jenengan ngaji pamane bar salat, bar salat kan ping 5. Lah sak salatan niku 5, napa sak rai. Berarti 5 rai, nak sedina sewengi 5 rai niku paling boten pun oleh 1/4 juz. Gitu.
sak juz iso rampung petang dina 30 juz ya ngalek hitung nggih 30 ping 4 120 dina petang wulan khatam modale maca sehari jajal nek wong jujur maca langsung 5 juz sesuk kesel awang-awangan gak sida istiqomah. Makanya sing paling apik niku spasio sithik tapi istiqomah. Sing apik yo akeh yo istiqomah niku sing apik gak kuat tapi fa innal mumbita la ardun qata'a wa la dhahrun abqa. Karena sesungguhnya orang yang terputus melaksanakan apa itu amalan itu karena apa? Karena dia adalah terputus itu tadi karena kehabisan semangat begitu. Karena semangat itu tidak senantiasa konstan. Semangat Indonesia. Karena apa? La ardon qata'a, semangat dan lain sebagainya itu tidak bisa didukung dari luar. Ya. Tidak ada bumi yang bisa mengangkat semangatnya. Demikian juga wala dharon abqa, dan juga tidak ada kendaraan yang terus-menerus semangat. Kendaraannya semangat itu apa? Ya nafsu kita ini Pak sebetulnya kendaraan. Nafsu kita. Nah, ini gak bisa konstan. Semangat seseorang itu tidak bisa konstan. Makanya ketika kita bersemangat jangan digunakan semangatnya itu full. Nanti gunakan semangatnya itu full, maka nanti akan berakibat tidak istiqomah di dalam mengamalkan agama. Demikian juga nak menuntut ilmu, semangat yang tinggi itu kadang-kadang tidak bisa konstan. Suatu ketika ono keseling leret akhirnya. Makanya ini ritme diri itu harus dipelajari sendiri supaya kita tetap istiqomah di dalam mengamalkan agama termasuk menuntut ilmu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nafsuka mutiyatuka farhud biha. Nabi pun bersabda, nafsumu adalah kendaraan kamu, maka perlakukanlah kendaraan kamu itu dengan pelan-pelan. Jadi ojo peh kendaraane iso mlaku 200 ben mlaku digeber 200. Model ini Pak protol gitu. Lah nek kendaraan niku iso mlaku 200 niku lakokno 100 Pak. Niku nggo awet. Nggih. Nafsu niku ngoten niku. Karena yang bisa memberi dorongan kita semangat untuk melakukan sesuatu itu ya nafsu. Walaupun nafsu itu sudah diberi peringatan oleh Allah, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu itu memerintahkan kamu kepada keburukan. Walaupun nafsu itu Pak senantiasa mengarahkan kepada keburukan, kadang kalau nafsu itu kita kelola, maka nafsu itu juga bisa mendorong kepada kebaikan. Pun wala budali talibil ilmi minal himmati. Berikutnya Pak, setelah kita memanage nafsu supaya kita ini mentaati Allah, supaya kita ini semangat di dalam ibadah, supaya kita ini semangat mencari ilmu dengan semangat yang konstan,
maka ada yang lebih penting lagi, wala budda li thalibil ilmi minal himmati. Wajib bagi orang yang menuntut ilmu itu adalah cita-cita al-aliyati yang tinggi. Makanya awak dhewe niku Pak kudu duwe cita-cita. Dan suruh cita-cita itu sing dhuwur. Fil ilmi, di dalam menuntut ilmu. Fa innal mar'a yaqiru bi himmatihi ka qayru yaqiru bi janahihi. Karena sesungguhnya Pak, seseorang itu bisa terbang dengan cita-citanya seperti burung terbang dengan kedua sayapnya. Mano mabur ya kelawan lari, menungso mabur dengan cita-citanya. Makanya Pak, kepada anak-anak kita tanamkan cita-cita yang tinggi. Ojo puas dengan keadaan. Karena apa Pak? Kalau kita ini mau cita-cita yang tinggi, kita pasti ada semangat dorongan untuk meraih cita-cita itu. Tetapi Pak, tetapi cita-cita yang tinggi itu harus dibarengi dengan usaha. Satu. Yang kedua juga kita harus bisa mengukur diri. Kadang-kadang orang delok ditoke sekolah matematika oleh 5, amane ngono, fisikane 5, kimiane 5, njaluk mlebu ITB. Iki kan jenenge ora bisa mengukur diri. Lho Pak, apa gak mungkin? Bisa, tapi syarat kon ya seneng apa sregep sinau sing kawenan sing wetu. Lah perlu semendino gak sak turune sak jam wae. Tambahno sholat, tambahno zikir, tambahno ngono carane. Tapi nak mung glundang, glimbang-glimbung, ya ngomong liyane ae cak. Ngoten nggih. Cita-cita itu. Dan itu Pak, cita-cita yang tinggi itu jangan mengatakan tidak mungkin, Pak. Karena bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin, semuanya mungkin. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dialah Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang ini kalau Stino paling keluarga yang disok niku pengen lajeng kuliah anake. Kula nggih angkut, nggih kula sampeyan sekolah ning desa Pak, SMA desa. SMA pun rankinge ora atuh ora ranking dhuwur wae ning desa. Tak kok pengen mlebu fakultas kedokteran. Dan ini tak delok arek semangat ya wis. Nak semangat harus konsisten. Makanya tidak ada yang tidak mungkin, semua bisa mungkin terjadi. Syaratnya apa? Awakmu sinau tenan. Dan wong tuane kula kandhani, Pak. Anakmu pinter dhewe ning kene, engko lak didu ning gone kono, mungkin paling goblok dhewe. Makanya ojo bangga anakmu pinter ning gone kalangane wong bodoh. Nah, kalangane wong bodoh pinter dhewe terhadap orang yang bodoh. Lain nak pinter dhewe di kalangan orang
Soalnya awak dhewe kula niku nggih pengalaman. Biyen sekolah sanawiyah ning desa. Ranking 1 terus, gak pernah gak ranking 1. Langsung akhirnya mlebu SMA teng kutha. Nemli ranking 200. Yo ngoten lho Pak. Jadi orang itu harus bisa mengukur diri. Tapi Pak, jangan memupuskan semangat Pak. Ada caranya. Yang penting Pak, satu bibitnya ada. Bibitnya ada itu seperti itu tadi Pak. Misal kula kok bibitnya wong tuane kudu pinter mboten. Sing saya maksud itu dia punya potensi. Nah, potensi matematikanya apik, potensi dalam arti ini ora ado-ado. Nah diajar ya nyantok, tapi nak diajar diolak-walik beduh ya gak sah memaksakan diri. Anak-anak saya sendiri, kabeh anak kula niku iki sing ketok sakniki, sing pinter matematika situ. Padahal Pak ini wong matematik. Tapi ternyata yang terwariskan ke anaknya semuanya. Makanya saya pun juga tidak memaksakan. Karena wong niku kalau Gusti Allah diwehi rezeki dhewe wong luar kudu memahami ngeten iki, aja dipeksa. Nah dipeksa niku kaya baut niku Pak, jenengan peksa dol. Lah nek dol niku lho balekne angel. Ngoten lho, makane arahkan anak-anak kita sesuai dengan potensinya masing-masing. Oh, insyaallah. Terus kula sanjangi tilur kula niku ponakan. Ngene lho, nduk ada wedok. Niki kula jak mubeng-mubeng. Langsung kula dudune niku, Pak. Kula ndekne nang ngarepe Fakultas Kedokteran Uner. Teng kene niku. Dokter Sutomo napa niku jalan. Tandek nih teng niku ning ngarepe pelangi kae iki lho Fakultas Kedokteran foto nang di foto. Nah, wis iki engko diekek nang angen-angenmu ning kene uta. Mari ngono rapalono dongane. Apa dongane? Maca Yasin ping 41 sak lungguhan ora ngono. Karo sinau maksudnya ora kok terus blas gak sinau, nyonyor ra gak sinau. Sinau sing tenanan mari ngono kowe ana tambahno wiritan maca Yasin ping 41 mari maca Yasin donga sing tenanan diwehi karo Gusti Allah. Saya lihat penggunaan saya memang pinter Pak. Pinter napa niku eksaknya, pinter matematikanya, biologi pinter dia. Tapi pinter kelas desa. Dia berusaha melompat ke level yang tinggi. Bisa saya bilang itu. Catatannya seperti itu tadi. Paling kalau mau pengalaman kula dhewe ngono. Kula mboten ngomong kosong. Saya dulu melompat. Saya hanya punya potensi sedikit sebenarnya, saya bisa. Tapi bismillah ya ndonga tahajud coba dot. Dan jadi kamu akan bisa terbang dengan cita-cita. Cuma nak kula riyen model kula Pak, cita-cita itu setahap demi setahap. Saya dulu nggak pernah punya cita-cita sekolah sampai notok konten itu bukan pernah juga. Jadi apa yang ada di atas saya itu yang mau saya raih dulu. Jadi yang paling dekat itu yang mau saya raih dulu. Dan nanti walaupun target jangka panjang bisa,
Tetapi yang saya bidik apa yang paling dekat. Kemudian sekolah MI, Sanawiyah teng desa. Saya pengen dalam hati itu ada cita-cita yang tinggi. Mulai cilik ini mungkin senengannya delok motor mobil, lihat pesawat terbang, ceritanya alitan belum untuk. Kalau cilik kulo menamung ngeten tok. Enak ya, numpak motor mabur. Saya hanya ingin saya itu sering naik pesawat. Waktu kecil itu ngoten. Begitu naik pesawat terbang lewat itu langsung mesti keluar dari rumah. Nah, biyen langsung bengok-bengok, "Lek, nunut lek." Ning desa ngoten, "Lek, nunut lek." Enten motor mabur liwat, bengok. Mulai kecil sudah ada cita-cita seperti itu. Saya udo ya zaman biyen umur 5 tahun ngono zaman biyen aja saya udo zaman biyen. Kadang jeguran ning gone kali ngoten niku. Lho motor mabur ngoten lek nunut lek. Ngoten niku. Bermula dari seperti itu. Akhirnya nggih Gusti Allah nebir ya, sekolah ning desa. Mboten sekolah terkenal, Pak. SD kula nggih mboten sekolah terkenal. Kula riyen sampai kelas 6 niku nyeket. Mboten nate sekolah niku lokale kurang, kelase kurang. Akhire nurut ning omahe wong. Sekolah kelase niku ning ngene omahe wong gak duwe ruang kelas. Gak ada ruang kelas. Gak cukup. Adik wis elek pisan. Pas kelas pinter ngoten ruang kelasnya rubuh. Mulane nek nang ngene film ning gone TV wonten niku ana ruang kelas rubuh niku kula ngalami dhewe. Pernah kula niku sekolah niku ning isore wit pring. Soale karo sing duwe omah mergo rame akhire diusir. Gak oleh nunggu niku. Akhire nopo, Pak? Bangkune diangkat ning isore wit pring. Di bawah pohon bambu. Sekolah di situ. Gak ada sepatu. Mulane kula nanti film napa niku Laskar Pelangi. Niku eling-eling zaman biyen ngono kuwi. Dari hal yang semacam itu secara kelihatannya enggak mungkin. Terlalu tinggi kalau ngomong aku arep kuliah S3 ngono kuwi mungkin terlalu tinggi. Tapi pada waktu itu saya tidak seperti itu, step by step, selangkah demi selangkah. Akhirnya saya berpikir gimana saya masuk ke Sanawiyah. Begitu Sanawiyah itu saya melompat kan, saya pengen sekolah di sekolah paling favorit. Jadi SMA itu yang paling favorit. Akhirnya yang benar, Pak. Saya berusaha sekuat tenaga, kalau tunggu, dan ternyata dengan izin Allah yaitu bisa masuk tembus di sekolah paling favorit satu kabupaten. Disitulah baru mulai, Pak. Itu pun ayah saya memberi syarat, kamu boleh sekolah di sana tapi harus sama di pondok. Kudu karo mondok. Dan pondoknya itu, Pak, jaraknya 6 kilo dari sekolah. Adik jalannya makadam, naik sepeda engkol setiap hari. Nah, ini tantangan berat, Pak. Terus dibebani sekolah, dibebani tenggene pondok. Nyaris pada waktu itu saya tidur, Pak, rata-rata hanya sekitar 4 jam satu hari. Nyaris 4 jam per hari.
karena saya harus sekolah double pagi sampai jam 1. Alhamdulillah dulu sekolahnya enggak bukan 5 hari tapi 6 hari sekolah, sehingga pulang jam 1, mulai jam 7.00 pulang jam 1. Nanti naik sepeda pulang ke pondok. Di pondoknya itu start pelajaran mulai jam 2 siang sampai jam 11 malam. Jam 2 siang sampai jam 11 malam. Ada istirahat itu menjelang maghrib, kira-kira setengah jam 5 sampai setengah 6, misalnya maghrib setengah 6, jam 5 sampai setengah 6 istirahat itu toh. Nanti pulang jam 11 mengerjakan PR untuk besok sekolah. Itu begitu seterusnya. Makanya nyaris setiap hari itu hanya kurang lebih 4 jam untuk tidur, nyaris seperti itu. Itu saya jalani Pak selama 3 tahun. Bukan nggak ada Pak. Saya pun sampai jatuh sakit karena seperti itu Pak. Mangan yo saono mangan, tenaganya diporsir, akhirnya saya kena tipes. Wah, sakit tipes. Tapi orang tua saya tetap nekat, guys. Gak apa-apa. Ya seperti itu dulu. Makanya kalau kita mau sungguh-sungguh, tantangan berat seperti itu. Akhirnya kalau riyen rada nakal. Saya ambil strategi, Bang. Begitu kelas 1, kelas 2, saya fullkan tenaga saya, cita-cita saya itu 80% di pondok. Yang untuk sekolah itu hanya 10%. Itu strategi saya. Begitu naik kelas 3 Pak, jebret, saya balik Pak. Sekolahnya tak buat 80%, pondoknya saya tinggal buat 10%. Itu strateginya dulu. Nggak tahu kok diberi inspirasi sama Gusti Allah begitu. Kenapa? Karena saya pengen setelah SMA saya pengen kuliah gitu. Pengen kuliah. Ya begitu perjalanan hidup, dan ini menjadi pelajaran sebagaimana yang ada di dalam kitab ini. Punyalah cita-cita yang tinggi. Tetapi setinggi apapun cita-cita Anda, lakukanlah setahap demi setahap, dan lakukanlah cita-cita itu rasional ya, sesuai dengan kita mengukur diri ya, sesuai dengan kapasitas kita. Kemudian yang keempat, doa sing tenangan, doa dengan penuh kesyukuran. Qala Abu Thayyib, berkata Abu Thayyib dalam syairnya, ala qadri ahlil azmi ta'ti azaimu wa ta'ti ala qadril karimi makarimu wa ta'zim fi aini saghiri sigharuha wa tasgharu fi ainil azimi azaimu. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaim. Jadi cita-cita itu akan terkabul sesuai dengan kadar cita-citanya. Jadi azamnya itu akan terpenuhi sesuai dengan azam. Artinya setiap cita-cita itu akan terkabul, akan tercapai ya. Sejauh mana kita bercita-cita, sejauh itu pula lah cita-cita itu akan tercapai. Makanya buatlah cita-cita yang setinggi langit, disertai usaha yang seperti itu tadi, disertai dengan doa. Maka kalau kita lakukan itu, setinggi apapun cita-citamu itu pasti akan tercapai. Tetapi sebaliknya Pak, nah kita ini nggak punya cita-cita yang tinggi, ya wis, olehmu ya sesuai dengan apa yang kamu cita-citakan. Dan lagi kadang-kadang
tengah jalan ada hambatan sedikit, wis gak gelem meneh, alamat nang ngeten iki, Pak. Jadi kalau ada hambatan, berusahalah bagaimana keluar dari hambatan itu. Selesaikan hambatan. Kalau ada tantangan ada di hadapan kita, selesaikanlah tantangan. Seperti saya tadi, saya diterima di sekolah favorit. Begitu sekolah favorit ternyata bapak memberi syarat, kamu boleh tapi harus di pondok. Muncul tantangan baru, Pak, karena nggak sedikit, Pak. Di hadapan kita harus kerja ekstra, Pak. Sudah persaingan di sekolah itu semakin berat, tambah diberi beban lagi secara teoritis begitu. Ternyata sudah lakukan saja, taat sama orang tua. Ternyata keberkahannya luar biasa sampai sekarang. Wa ta'ti ala qadril karimi makarimu, demikian juga sejauh mana kamu menginginkan kemuliaan, maka sejauh itu pula kemuliaan itu akan tercapai. Cita-cita akan tercapai, kemuliaan juga akan kita dapatkan sesuai dengan cita-cita dan target kemuliaan yang kita harapkan. Ingat, wa ta'limu fi aini shaghiri sigharahu, menjadi besar di mata orang-orang kecil, kecilnya kemuliaan atau kecilnya cita-cita tadi. Jadi ini termasuk gini, Pak. Jadi kadang-kadang satu cita-cita itu, Pak, ini namanya relatif ya. Kita sudah menganggap cita-cita kita ini tinggi, Pak. Ya. Kenapa? Karena bandingan kita orang-orang yang cita-citanya rendah. Relatif terhadap teman-teman kita itu sudah kita anggap itu sesuatu yang tinggi. Kenapa? Karena relatifnya terhadap orang-orang yang rendah. Wa tasgharu fi ainil azimi adzaimu. Ini kalau cita-cita ini kita ukur dengan orang yang lebih tinggi, maka cita-cita kita ini dianggap masih rendah. Makanya kita ini, Pak, men-set up cita-cita setinggi mungkin. Kenapa? Kalau kita set up cita-cita ini tengah-tengah, mungkin di mata orang yang rendah sudah dianggap tinggi, tapi di mata orang yang tinggi ini masih dianggap rendah. Cita-citaku aku arep mlebu SMA, umpamane ngono. Soale napa kiwa tengene niku lulusan SD kabeh. Iya betul, di mata anak-anak SD orang alumni lulusan SD, SMA itu sudah terlalu tinggi. Tetapi begitu kita bandingkan yang lulusan S3, SMA itu ternyata masih terlalu rendah. Makanya buat cita-cita langsung aja S3. Cita-cita ini nggak perlu doktor, profesor kan. Cita-cita setinggi mungkin, tapi dalam pelaksanaannya setahap. Kalau ada tantangan di sini, berusahalah selesaikan tantangan itu untuk melewati tantangan tahap pertama, kedua, ketiga, begitu seterusnya. Caranya begitu. Misalkan cita-cita kita nggak terabul, jangan putus asa. Ada 1000 jalan untuk meraih cita-cita. Ingin pun kula sampai ini ceritane. Enten wong kafir jenenge Steve Jobs sing menemukan smartphone. Kula ceritane cita-citanya tinggi, kuliah di Harvard University. Ternyata gak duwe duit, akhirnya motor tengah jalan. Tapi justru begitu motor tengah jalan, justru menjembatani dia untuk sukses. Bahkan akhirnya pernah menduduki peringkat orang yang terkaya di dunia. Jadi kalau kita set cita-cita kita tinggi, kok cita-cita yang kita garis itu tidak tercapai umpamanya,
jangan putus asa, karena mungkin Gusti Allah mendesain kita untuk sukses di dalam cita-cita yang lain. Enggak apa-apa, kita arahkan. Ya kula nyuwun sewu Pak, kula yang nang pondok enggak ada konco yatim, jadi apa? Piatu gitu, tinggal mati ibu deh. Ada ibu biyen ya termasuk sing nyokong ekonomi keluarga, soalnya ibune dodolan nang pasar, bapake nang sawah, ibuke dodolan nang pasar. Ibuke meninggal praktis karek niki hitungan doer ngoten. Kanca kula teng pondok. Mari ngoten Pak, begitu lulus Pak, dhek tetep teng pondok, ajeng kuliah gak duwe duit Pak. Kula budal kuliah jeblek, kanca kula tetep ning pondok. Akhirnya teng pondok napa nyambi dodolan klambi. Lho Pak, jenenge Gusti Allah nektir lho Pak. Kanca kula niki Pak, wis budal haji dhisik atik ping pindho. Kula tambah urung budal haji. Niku Pak. Jadi kalau misalkan cita-cita kita ini enggak terlaksana Pak, enggak usah kecil hati Pak. Bismillah, niat sungguh-sungguh, gapailah cita-cita yang lebih tinggi lagi. Mungkin kesuksesan kamu tidak berada di track ini, tapi di lain track. Makanya ini Pak, ojo pisan-pisan kita mengubur cita-cita. Termasuk kadang-kadang wong tua ngenteni anake. Wong tua kadang-kadang nyuwun sewu ngenteni anake. Kon besok jadi pengen jadi apa? Aku pengen jadi pilot Pak. Dapuramu anake sapa kon niku delengen pakmu iku lho. Lah ngene iki, wong tua ngene iki, Pak. Aja mateni cita-citane anak. Nak perlu disemangati, alhamdulillah. Hebat kok. Yo, tenanan yo. Nak kowe pengen anu tenanan to. Aja tambah digembosi. Sakniki tambah digembosi. Opo? Terutama pada anak-anak. Ternyata ya ini gua Pak. Apa yang dimimpikan waktu kecil itu enggak sadar, tiba-tiba tercapai. Silian kula pengen numpak pesawat sering nang luar negeri ngono tok. Mbok piye carane gak lho. Lho niku lho kasil tenan. Numpak pesawat wae kesel kula iki. Dua benua yang belum saya kunjungi tinggal Australia kali Afrika. Yang lainnya hampir semua sudah saya kunjungi. Nah ini bermula dari angan-angan. Warasu fi tahsilil asya'il jiddu wal himmatu faman kanat himmatu hifdzun jami'a kutubi. Puncak untuk keberhasilan sesuatu adalah sungguh-sungguh. Setelah digariskan cita-cita itu, jadi ujung dari keberhasilan untuk meraih cita-cita itu diperoleh dengan cara sungguh-sungguh wal himmati dan cita-cita. Jadi kunci sukses segala sesuatu itu adalah cita-cita digantungkan, kemudian usaha sungguh-sungguh. Usahanya loro nggih. Lahir batin. Lahire ya ndonga, lahire ya sinau sing tenanan. Batine ndonga sing tenan. Wong tuwa ngewangi ndonga. Terus terang saya merasa Pak, keberhasilan saya itu tidak lepas dari doa, khususnya ibu saya. Kalau Masya Allah nangis lah kali ibu itu enggak. Jadi mulai dulu masih muda itu Masya Allah jam 2 sudah bangun sampai hari ini. Ibu saya umurnya sudah 71. Itu istiqomah
jam 2 itu bangun dan nggak pernah tidur lagi sampai subuh, itu nggak tidur lagi. Ajib Pak. Ya itulah, Masya Allah, saya nggak bisa berkata apa-apa dengan beliau ya. Masya Allah, itu kunci keberhasilan. Ibu bapak terutama wong ibu, doa ibu itu mustajab. Bahkan kadang-kadang Pak, ibu ngangen-ngangen tok nih lho iso kabul. Karena sudah sering doa. Akhirnya ibu ngangen-ngangen nih lho kabul. Apa angen-angen kabul, apa angen-angen kabul. Itu memang Masya Allah kehebatan ibu. Faman kanat himmatu fi jami'a kutubi Muhammad bin Hasan wa qarana bidzalika jiddu wal mudzabatu fadzahiru annahu yafadu aktsaruha aw nisfaha. Niki Pak, contoh katanya kalau ada orang cita-citanya ingin menghafal kitab yang dikarang oleh Muhammad bin Hasan, kemudian dia sungguh-sungguh menghafalkan, kemudian dia kontinu ketika menghafalkan, fadzahiru annahu yafadu aktsaruha. Maka dari itu, maka orang ini atau santri ini akan bisa menghafal bahkan lebih dari kitab yang dia targetkan, minimum separuhnya akan kena. Demikian juga Pak, cita-cita tingginya menghafalkan Quran. Nak tenanan, syaratnya sungguh al-jiddu wal muadzabatu, tenanan, kemudian kontinu gak pedot. Niat hafalkan Quran, sungguh-sungguh, pasti suatu ketika nanti kita akan disampaikan pada cita-cita itu. Fama idza kana lahu himmatun aliyatun wa lam yakun lahu jiddun aw kana lahu jiddun wa lam yakun lahu himmatun aliyatun la yahsulu lahu illa ilmun qalilun. Niki Pak. Maka barang siapa yang memiliki cita-cita tinggi, kemudian dia tidak sungguh-sungguh, enak orang cita-citanya tinggi tapi tidak sungguh-sungguh. Demikian juga ada orang yang sungguh-sungguh tapi tidak punya cita-cita yang tinggi, maka keduanya tidak akan berhasil kecuali hanya mendapatkan sedikit ilmu. Makanya ini Pak, sungguh-sungguh sama cita-cita itu dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Oh cita-cita ini dhuwur tapi turu tok, seperti nopo pungguk merindukan bulan aja ini kayak cebol gayuh lintang, ya mustahil. Demikian juga Pak, wong sok tewenanan tetapi nggak duwe cita-cita, nggak punya target hidup, ya ora dadi. Masya Allah. Ya nyun sewu Pak, ini banyak Pak kasus. Saya dulu waktu SMA ada punya teman, pintar Pak, Masya Allah pintar Pak. Saya akui dia pintar sekali. Tetapi Pak, gara-gara ekonomi dia sudah putus asa. Akhirnya nggih mboten lanjut Pak. Lho ngeten iki Pak. Padahal sebetulnya Pak, kalau perkara kekurangan ekonomi Pak, di hari ini Pak, bisa Pak, jalan keluar lo banyak. Mulai zaman saat ini Pak, enten beasiswa banyak loh Pak. Pinter kok nggak mampu, kita bisa dapat mahasiswa itu bisa dapat KIP Pak, kartu Indonesia Pintar untuk kuliah. Tidak hanya dibiayai gratis Pak kuliah, ben wulan lho diwehi sangu karo pemerintah. Ponakan kula angsal. Memang nggak mampu, orang tuanya nggak mampu. Kula kadang-kadang pesen makanan ke dia seperti itu, nggak mampu. Tetapi niatnya sungguh-sungguh, cita-citanya sungguh-sungguh. Akhirnya alhamdulillah dapat beasiswa dan alhamdulillah baru kemarin Pak, bulan apa itu kemarin di ITS di wisuda ya, dapat masuk di informatika, beasiswa full berbulan oleh sangu. Makanya sekarang Pak enggak ada Pak
alasan aku gak di duit, aku gak mungkin kuliah hari ini, nggak bisa. Tak kandani jenengan, banyak jalan menuju Roma asal sungguh. Bahkan yang jauh Pak, tidak hanya di dalam negeri Pak, mau kuliah di luar negeri Pak, banyak beasiswa asal tenang. Jenengan buka webnya Max MEXT, ini beasiswa dari pemerintah Jepang untuk macam-macam Pak. Untuk kuliah S1 di Jepang bisa. Itu buka Pak. Zaman saat ini karek nari. Oh, jangan mikir ekonomi aku ini mau tukang ini. Udahlah banyak jalan. Kalau terus terang waktu di Jepang, saya salut sama teman saya satu, orang Bangladesh Pak. Namanya Mijanur Rahman. Dia ini nggak dapat beasiswa Pak di Jepang. Udah Pak kuliah di Jepang tanpa dia gendeng Pak, dalam bahasa kita gendeng. Loh Pak, SPP ini mawon loh Pak, SPP ini mawon itu paling tidak itu satu semester itu sekitar 40 juta. SPP tenok 40 juta. Biaya hidup Pak, itu paling titik di sana itu 8 juta per bulan. Dia berangkat tanpa beasiswa. Dalam beasiswa nggak oleh. Tapi arek ini nekat Bu. Udah. Ya nopo Pak carane Pak. Dugi Jepang dhek kerja sekolah kuliah yang pikir. Lho ngoten Pak, karena sungguh-sungguhnya dia, wah luar biasa sungguh-sungguhnya. Masya Allah. Akhirnya nopo Pak, SPP ini ku temriko akhirnya didiskon. Begitu sudah sungguh-sungguh datang, ternyata SPP-nya bisa didiskon. Bahkan diskonnya nggak tanggung-tanggung Pak. Nah mboten itu didiskon niku karek sekitar SPP-nya karek sekitar 3 jutaan. Lho niku lho Pak, kalau sungguh-sungguh tenanan, ojo nyerah nak ono halangan, rintangan, ojo nyerah. Cari celahnya. Alhamdulillah kanjeng kula niku. Alhamdulillah lulus Pak. Lulus doktor. Mulai master doktor di Jepang tanpa beasiswa. Ini orang hebat. Saat ini jadi bos Bangladesh. Niku napa? Direktur perusahaan pakan ternak di sana. Nah terus kaya napa niku Pokpan. Itu di Bangladesh sana. Nggih ngoten. Tapi nggih kadang-kadang Pak, kadang-kadang narang duwe ngoten nggih sambatan kali kula ya. Ya apa ya gak duwe. Wis gak apa-apa, aku duwe titik tak wae. Hambatan biasa, tapi dia tidak nyerah, terus kerjanya itu sehari dua tempat kerja. Jam 2 sampai jam 4 kerja ngeloper koran. Nah, sing jam 2 bengi Pak sampai jam 4 isu ngeloper koran. Terus jam 8 kuliah sampai jam 4 jam 4 sampai jam 9 kerja korah-korah ning ngene hotel korah-korah. Ora kerja anu Pak, mboten kerja niki kerja kasar. Disambi iya. Lho Pak niki lho Pak. Ya ada namanya halangan nak gak duwe duit. Mahasiswa kula mboten ada-ada, mahasiswa saya itu luar biasa Pak. Tahun ini berangkat 6 orang. Lulusan D3 tok. Kuliahnya mlebu D3.
Akhirnya Pak lanjut S1 di Taiwan. Lanjut S1 di Taiwan. Enggak ada beasiswa. Di sana pemerintah Taiwan sudah menyiapkan kerjaan untuk dia. Jadi di sana kuliah bayar, tapi dengan dia disuruh bekerja di sana. Tenang Pak. Ini tahun ini berangkat 6, tahun lalu berangkat 12 anak. Tapi nggih ngoten ada satu insiden nggih. Salah satu anak mahasiswa saya terlalu semangat lek golek duit soalnya kan lho ning kene golek duit angel lho ning kono kerja titik oleh duit to terlalu semangat sapa semangate ya. Padahal dia itu kuliah Pak, karo kerja. Sapa semangate seneng ibuke ditukokne sepeda motor nyar. Lagi kira-kira kuliah 1 tahun. Ibuke wis ditukokne sepeda motor nyar, adike ditukokne laptop. Nyar. Nah, sapa semangate akhirnya Pak naik motor berangkat pulang dari pabrik kecelakaan Pak, meninggal. Makanya niku semangat ya semangat, tapi ya niku wau balik meneh ukur di diri. Kemampuan fisik diukur, kemampuan otak juga diukur. Asal kita punya cita-cita yang sungguh-sungguh, jalan itu terbentang luas di hadapan kita. Mulane nyuwun sewu Pak, jenengan ojo tak kasih tahu, jenengan kesulitan hubungi saya. Nanti saya arahkan jalannya ini. Tak boleh beasiswa iki caranya ini. Nanti saya bisa hubungi saya. Yang penting iku anak sampeyan tenanan. Tapi Pak nyuwun sewu nggih, niki kula sampeyan. Cita-cita yang paling tinggi, ini terakhir nih. Cita-cita yang paling tinggi itu bukan cita-cita dunia, okay? Cita-cita tertinggi itu sebenarnya cita-cita akhir. Ini tadi Pak, nyuwun sewu. Di mana orang-orang kecil cita-cita kita sudah tinggi. Cita-citanya S3, jadi profesor itu kan di mata kita tinggi Pak. Kenapa? Karena ini relatif terhadap ahli dunia. Niki nak diukur meneh Pak, menurut ahli akhirat profesor doktor itu terlalu rendah. Napa? Soalnya profesor doktor niku kanggone ning donya tok. Kok nak mati wis diujur ning ngalor ngidul niku. Enten pertanyaan teng kubur, gelarmu apa? Enek. Ora enek pertanyaan niku. Sing enek pertanyaane napa? Man bukan nyuwun sewu Mas. Wong duwe gelar ning ngarep profesor doktor ning buri gelare etrek. Niku terakhir niku gelare napa? ALM. Almarhum. Lah wis almarhum Buya. Nggih. Ingat cita-cita tertinggi itu adalah surganya Allah. Iku napa? Ridhone Gusti. Niki tolong niki dipahami niki. Cuma nyuwun sewu, kalau kita punya potensi untuk menggapai cita-cita dunia, gapailah. Ini adalah jembatan kalian untuk menyempurnakan amalan kita. Tidak apa-apa. Kalau kita punya potensi, kita punya kemauan, punya kesempatan, raihlah cita-cita di dunia dan kita niatkan untuk memperjuangkan agama Allah. Kita dapat beasiswa ke luar negeri, niatkan untuk dakwah. Kapan kita bisa mendemonstrasikan kehidupan Islami di hadapan orang-orang kafir kalau tidak seperti itu? Makanya saya kalau ke luar negeri niat dakwah. Setidaknya kalau dia nggak masuk Islam, kita doakan tahun berapa dia mudah-mudahan dibuka hatinya, karena yang beri hidayah hanyalah Allah.
Allah. Setidaknya kita tunjukkan kehidupan Islam ini kayak ini. Bahkan bisa mengcounter stigma mereka bahwa wong Islam itu teroris. Dengan ditunjukkan pada mereka, mereka tahu stigma itu paling tidak hilang pada diri mereka. Minimum itu. Kalau di Jepang waktu sholat itu, kalau ngomong kali prof, ini waktunya salat saya. Sumimasen, imawa orinori, orinori jikan des, langsung ya, Jadi nyun sewu Pak dosen, niki waktu ini sholat, kalau tak sholat ini, mesti dia monggo, Pak. Minimum begitu. Makanya niatkan untuk ojo nyong sewu Pak, dunia ora oleh akhirat remek lah niki aduh ya napa cita-cita dunia ya ora, cita-cita akhirat ya blok, terus arep dadi apa awak dhewe. Ya niki kula peringatne jenengan sedaya termasuk kula dhewe. Ingat, cita-cita yang paling tinggi adalah mendapatkan ridhonya Allah, surgane Gusti Allah. Termasuk walaupun kamu belajar agama, umpamane Pak, jangan sekali-kali diniatkan untuk dunia. Kenapa? Dunia itu perkara yang hina di hadapan Allah. Niat untuk meluhurkan agama Allah, niatkan untuk memperjuangkan agama Allah, niat untuk mencari ridhonya Gusti Allah. Maka orang ini akan mulia di dunia dan di akhirat. Insyaallah lanjutnya dua minggu lagi. Ngoten mawon, enten bener saking Gusti Allah, salah saking kula. Enten pitanglet ta? Nggih. Carane pripun nggih? Jadi nomor 1 carane supaya nafsu itu senantiasa mengarah kepada kebaikan. Makanya kan enten nafsu alwamah, enten nafsu mutmainnah, enten nafsu amarah. Bagaimana yang dominan itu mutmainnahnya, amarahnya bisa kurang. Yang ada adalah nafsu untuk berbuat kebaikan. Niki nak tenggene riwayat hadis, nafsu niku Pak dibom niku ya tetep mawon ditakoki sapa aku kali Gusti Allah, sapa aku jari nafsu sampean kula niki jarine dibom ngono ki ya ora Pak. Nafsu seperti itu. Tapi begitu nafsu niku mboten dipakani, lagi ngakoni Gusti Allah pengirane. Carane ya napa? Poso. Supaya nafsu kita tunduk, nomor 1 dengan cara puasa. Puasa niku napa to? Nah ana karep-karep nafsu niku Pak, ora mesti poso kudu istilahnya poso. Ya, memang secara fisik puasa Ramadan, puasa Senin Kemis, puasa Yaumul Bid itu sangat membantu untuk mengendalikan hawa nafsu kita, sangat-sangat membantu sekali. Tapi yang lebih penting lagi Pak, ojo ben kepinginan dituruti, niku hakikatnya. Pengen mangan akeh langsung dituruti, warung jos, uangan gitu. Jangan senantiasa dituruti. Ya dituruti mungkin kalau karena ini tidak bisa dimatikan. Oke. Itu nomor 1, puasa caranya, tahan. Terus nomor 2, kita senantiasa berada di dalam suasana kebaikan. Nah suasana ini Pak, suasana kebaikan, ibadah, maka kita nafsu kita akan mendorong itu. Tetapi kalau kita ini keliru deh kayak awak, bu ya,
Isuk niki mawon lho. Dan jenengan teng mriki kan ngaji itu. Jadi dengan deke awak di tempat yang benar. Umpama jenengan bar subuh niku jujur deke awak kok ning giras. Kira-kira ning kono lha apa kira-kira. Ya wis, mungkin iki mang wis ngrasani sapa wae wis ning kono nggih. Apa meneh bakule ayu bisa. Wis ancor biasanya telur lah ngoten nggih. Makane aja salah ndeke awak. Makane niku ini tengah awal-awal kita taklim mutalib kan ngoten. Wa in kana dza syarrin fajannibhu syur'atan wa in kana dza khairin faqribhu yahtadi. Nek ana kanca ala lakune ya ndang dahala. Hindarilah berkawan dengan orang-orang yang buruk peranginya. Kalau ada yang peranginya baik, segera berkumpul. Sehebat apapun Pak S, nak ndekek jenengan ndekek tengah embong ora sampai 10 menit entek, tapi nak niku es mbonyen lebokne kulkas aweh. Mulane jenengan sak hebat apapun ya ning pondok 20 tahun gak mulih umpamane iki. Mulih kok mlebu diskotik, Pak. Kokot gak sampai sedina, Pak. Lah niku keliru ndeke awak. Ngoten lho nggih. Lah kalau kita mau berdakwah ke diskotik bisa, tapi ojo ijen, nak ijen, Pak. 12 angine, Masya Allah. Mas, ngono wis langsung Pak salam. Ngoten lho. Lah nek arep dakwah ning kono wong 4 wong 5 mlebu bareng. Ojo suwi-suwi. Dan jangan matanya tidak boleh lihat ke artisnya, harus menundukkan pandangan. Ngono, Pak. Iso nak ngono. Tapi jok suwi-suwi soalnya nak suwi-suwi ku ngelirik sampean, Pak. Iya, nggih. Aku arep nyontoh Gus Miftah. Ngono jarene ngono. Nyontoh Gus Miftah. Wah wis ancor sampean nggih. Ngoten nggih. Itu salah satunya 2 resep ya. Resep yang pertama itu jangan dituruti, resep kedua duduklah dalam suasana yang benar. Kemudian yang ketiga ndonga. Karena tidak ada yang la haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak ada kekuatan untuk beribadah, tidak ada kekuatan untuk menghindarkan dari maksiat kecuali dari Allah. Makane nyuwun tulung tenggene Gusti Allah, makane kita nek arep salat niku ndonga Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah jenengan tulung kula untuk mengingatmu ya Allah. Ala zikrika wa syukrika, dan mensyukuri nikmatmu ya Allah. Tolonglah aku supaya saya bisa mensyukuri nikmatmu. Wa husni ibadatika, dan tolonglah supaya ibadahku untuk menyembahmu itu di dalam kesempurnaan. Betul nggih? Betul. Kita tutup dengan doa aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.